Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Farasindi dari kelas PIF L mata kuliah Probabilitas dan Statistik. Di sini saya akan membahas mengenai uji signifikansi data penelitian dengan melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov dan uji t-test. Uji per sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dalam dua sampel ini merupakan sampel yang sama namun memiliki dua data. Dan uji per sampel t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Untuk itu, ia harus berdistribusi secara normal. Nah, kita akan melakukan uji coba pada nilai pretest dan posttest ini dengan langkah pengujian. Uji distribusi data X dan Y dengan Kolmogorov-Smirnov test. H0-nya data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Untuk uji signifikansi data pada level 0,05, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H1-nya terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudahnya. Kita akan melakukan pengujian pada Excel dulu, baru nanti kita akan melakukan pengujian pada SPSS. Nah, di sini kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test, dan kita sudah memiliki data pretestnya. Nah, kita terlebih dahulu mencari rata-ratanya dengan rumus sama dengan average Nah, kita sorot nilai pretest. Nah, sudah. Lalu, untuk F kumulatifnya, ini merupakan nomor urut dari data pretestnya. Nah, kita buat 1, 2. Untuk selanjutnya tinggal kita tarik saja. Nah, ini sudah. Nah, lanjut. Setelah ini, kita akan mencari nilai standar deviasinya. Yang mana menggunakan rumus sama dengan STDEV. Yang ini, double klik. Lalu sorot nilai pretestnya. Oke, sudah. Enter. Nah, jika sudah, kita akan mencari nilai fs-nya, yang mana merupakan peluang data muncul terhadap nilai awal dan nilai akhir. Nah, berarti kita menggunakan F kumulatif 1, kita bagi dengan F kumulatif akhirnya. Nah, yang di sini kita ikat. Oke. Lalu kita tarik. Nah, kita mencari nilai ZI, dengan rumus sama dengan buka kurung, nilai pretest 1 ini kita kurangkan dengan rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini kita ikat dulu karena agar dia tidak bergeser nilainya. Nah, lanjut tutup kurung kita bagi dengan standar deviasinya. Dan standar deviasinya ini pun juga kita ikat. Oke, kita enter. Nah, ini kita tinggal tarik saja. Lalu kita akan mencari FTZ dari ZI-nya. Nah, dengan rumus sama dengan norms dis nih. Sama dengan dalam kurung Z1 nih, Z1. Oke, kita enterkan. Lalu tarik. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai absolut dari pengurangan Fs kurang Ft. Berarti kita menggunakan rumus absolut terlebih dahulu. Absolut dalam kurung Fs yang pertama kita kurangkan dengan Ftz. Oke, enter. Nah, kita tarik. Nah, selanjutnya kita akan mencari D-hitungnya. Nah, D-hitung memiliki rumus sama dengan max dalam kurung kita sorot yang ini, nilai absolut tadi, enter. Nah, ini sudah kita dapatkan. Lalu untuk K-tabelnya, kita tinggal melihat dari tabel nilai kritisnya. Nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana kita lihat di alfa 0,05-nya. Nah, kita ambil data yang ke-13 karena jumlah seluruh datanya ini, pretestnya ini berjumlah 14, dan kita kurangkan saja dengan 1 menjadi 13. Nah, nilai kritis yang kita ambil berarti 0,361.
Berarti kita tulis di sini 0,361. Sudah. Nah, keputusannya berarti data itu berdistribusi secara normal jika dihitungnya kecil dari tabel. Di sini dihitungnya kecil ya dari tabelnya. Nah, jika berarti kesimpulannya hasilnya kita kopikan saja. Kita ketik saja 0,12491,193. Nah, untuk nilai K-nya 0,361. Maka H0-nya diterima, sedangkan H1-nya kita tolak. Nah, ini kita baru mencarinya pada Microsoft Excel. Lanjut kita cobakan pada SPSS. Nah, di sini saya sudah buatkan di variabel view-nya seperti ini. Ini ada name, type, weight-nya, dan seterusnya hingga ke row. Lalu pada data view, kita masukkan nilai pretestnya. Tinggal kita kopikan. Nah, sini sudah kita kopikan nilainya. Lalu kita ke tab Analyze, ke Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan One Sample KS. Di sini kita masukkan nilai pretestnya ini ke tes variable list. Nah, oke. Maka di sini kita mendapatkan nilai positifnya 125, absolutnya 174, sedangkan standar deviasinya 3,772. Di sini sudah sesuai. Nah, 3,7716 kita bulatkan jadi 3,772. Lalu kita cobakan dengan data Y atau dengan data post test. Nah, ini kita keluarkan, lalu di sini misalnya data post test. Kita masukkan di sini saja ya. Nah, kita blok, lalu kita ke Analyze, Non-Parametric, Legacy, dan One Sample KS. Nah, kita masukkan dia ke situ, lalu kita masukkan yang post testnya ke tes variable list. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan standard deviation-nya 4,294 dengan absolutnya 105. Maka datanya berdistribusi dengan normal. Nah, ini sudah selesai. Maka kita beralih ke selanjutnya, yaitu uji signifikansi data penelitian. Nah, di sini sudah ada data pretest dan post testnya. Ini juga kita sortkan, tapi ini karena sudah ditambah post test dan pretestnya sebelumnya sudah kita urutkan, kita ulangi lagi caranya, yaitu dengan sort. Dengan klik di tab data, lalu sort. Nah, di sini kita pilih sort by column B. Nah, jangan di checklist my datanya. Lalu kita oke-kan. Nah, di sini sudah. Nah, lalu itu berguna tadi agar datanya itu tidak bertukar ya. Lalu di sini kita akan mencari nilai D. Untuk nilai D, kita tinggal membuat sama dengan Y, kita kurangkan dengan X. Oke, kita tarik. Nah, untuk rata-ratanya sama dengan average. Kita sorot. Nah, enter. Sudah kita dapatkan rata-ratanya. Lalu kita mencari nilai XD-nya dengan rumus sama dengan nilai D-nya. Sama dengan nilai D. Kita kurangkan dengan MD-nya atau rata-ratanya. Nah, di sini kita ikat dia agar nilainya tidak bergeser. Di sini kita ikat. Oke. Sudah. Karena sudah kita ikat, lalu kita tarik dia. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya kita ke XD kuadrat. Nah, untuk XD kuadrat ini kita tinggal mengkuadratkan saja.
Ini kita kuadratkan. Tinggal kita tarik. Nah, lanjut kita akan menjumlahkannya. Yang pertama kita jumlahkan XD sama dengan summary. Nah, kita sorot, enter. Lalu ini kita tinggal tarik saja bisa, atau kita kopikan saja. Nah, sudah. Sudah kita dapatkan rata-rata dan jumlahnya. Selanjutnya kita mencari T hitungnya. Untuk mencari T hitung ini rumus T hitungnya. Nih, yaitu sama dengan MD. MD itu berarti rata-ratanya dibagi dengan, karena ini akar, berarti itunya SQRT. Nah, SQRT, jumlah dari XD kuadrat, ini XD kuadrat ya. Nah, kita bagi dengan jumlah N ini jumlah data 14, lalu kita kali, buka kurung lagi, dia dengan 14 dikurang 1. Kita tutup kurung. Oke. Oke, sudah kita dapatkan. Lalu untuk mencari T tabelnya, kita tinggal melihat dari tabel persentase distribusi T-nya ini. Tadi kan kita ambil data yang ke-13 ya. Nah, berarti sekarang juga kita ambil dari data ke-13 di range ini, berarti kita akan mengambilnya yaitu ini, 2,16037. 2,16037. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah memenuhi kriterianya. Kan di sini tadi kita cobakan dulu lah ya di data analisisnya. Nah, kita pilih dia t-test prior to sample. Oke. Untuk variabel satunya kita sorot pretest. Nah, untuk variabel 2-nya kita tinggal sorot post-test. Oke. New worksheet kita oke kan. Nah, di sini sudah kita dapatkan. Kita coba kopikan saja lah ya biar kita lihat. Ctrl C. Lalu ke sini. Uji signifikansi. Nah, kita pastikan. Nah, di sini kita melihat, nah sudah sama, T hitungnya 10,122, T tabelnya yang ini 2,1603 sekian-sekian. Nah, di sini berarti kriterianya kita terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Kenapa tidak terima H0? Karena misalnya kita di sini mengambil T tabel yang ini, kita mengambil T hitungnya ini dengan minus, berarti T hitungnya ini kecil dari tabel. Maka dari itu, kita menghilangkan minusnya, jadi T hitungnya lebih besar dari tabel. Dan kesimpulannya, kita tolak H0-nya dan kita menerima H1-nya. Karena di sini sudah kita dapatkan, kita nggak afdol kalau belum cobakan ke SPSS-nya. Nah, kita kopikan dulu data pretest dan post-testnya, lalu ke SPSS, Ctrl V, kita blok ini tadi, lalu kita ketik analyze, pilih compare means, lalu karena ini 2 data, kita pilih dia yang per sample t-test. Untuk variabel satunya di pretest dan variabel 2-nya post-test. Nah, kita pilih options. Confidence interval presentasinya sudah 95%. Nah, lanjut kita ke continue. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat melihat nilai pretest dan post-test. Nah, kita lihat di sini ini DF-nya 13. Yang kita dapat tadi juga DF-nya 13 dengan T-nya 10,123. Di sini T-nya juga 10,12265 yang dibulatkan 10,123. Nah, jadi pengujian kita berhasil karena semuanya sudah sesuai dan sudah sama. Baiklah, sampai sini materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.